baru satu orderan gitu. Tapi ternyata motor sudah nggak mau berjalan gitu. Jadi harus cari akal bagaimana hari ini kita bisa makan. Jadi kita kepikiran, wah nanti di tengah jalan bisa mati atau berebut, sedangkan posisi kita mengantar barang pesanan yang belum sampai ke customer. Jadi pengaruh. Ya. Mengalami kerugian lah, waktu dan tenaga. Kemarin pemantauan langsung yang bersama-sama dan dilanjutkan dengan contoh atau sampel yang dikirimkan ke Lemigas sampai hari ini didapatkan hasil yang bahasa secara legalnya adalah on spesifikasi atau masuk atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. Jangan hanya di satu laboratorium, karena nanti akan muncul kesan Lemigas kan lembaga pemerintah pasti belain pemerintah, betul nggak? Nah ya kita ambil lagi misalkan Skovindo yang BUMN mungkin akan lebih cenderung profesional atau cari lab-lab swasta. Roda-roda sepeda motor warga di beberapa daerah di Jawa Timur berhenti berputar. Keluhannya sama, mesin motor mereka berebet usai mengisi BBM di SPBU. Bagi pengemudi ojol, kerusakan motor seperti ini berarti mengganggu pendapatan harian mereka. Munawaroh, warga Joyoboyo, Kota Surabaya ini memulai pekerjaan sebagai pengemudi ojek online sejak 10 tahun yang lalu. Pekerjaan ini membuat Munawaroh mengandalkan motor yang dibelinya sejak 2022 secara cicilan dan baru lunas di tahun ini. Bagi Munawaroh, pekerjaan ini menjadi tumpuan pendapatannya di usia 48 tahun untuk sehari-hari. Terlebih, suaminya juga hanya mengandalkan pekerjaan yang sama, yakni pengemudi ojol. Namun, perempuan dengan 2 anak ini tidak menyangka rutinitas mengisi BBM menjadi persoalan pada motornya. Awalnya pagi-pagi waktu saya mau berangkat kerja dan dapat orderan, kita starter nggak bisa, kita gas juga nggak bisa, kita panasin juga nggak bisa. Akhirnya waktu itu masih belum sempat saya bawa ke bengkel. Munawaroh terpaksa membawa motornya ke bengkel karena berebet atau mesin motornya tersendat. Munawaroh pun terpaksa meminjam motor anaknya untuk mencari uang. Motornya harus diservis seharian penuh sehingga Munawaroh tak punya pilihan lain. Kayak saya kemarin kan baru satu orderan gitu, tapi ternyata motor sudah nggak mau berjalan gitu. Jadi harus cari akal bagaimana hari ini kita bisa makan. Kita cari pinjaman motor untuk berjalan supaya bisa kerja gitu. Memang agak ruwet. Waktu awalnya katanya full pumpnya begitu. Jadi pihak season yang satu bengkelnya masih belum ketemu juga penyakitnya. Saya bawa ke bengkel yang satunya baru ketemu. Memang ada reaksi di dalam bensin itu sendiri begitu. Ya nggak jelas. Yang memang perlu butuh dikuras atau dihabisin dulu ininya bensinnya. Untuk mengetahui apa sih penyebabnya kok nggak bisa di starter, di engkol juga nggak bisa, merepotkan begitu sebenarnya. Mekanik bengkel pun menjelaskan jika kerusakan pada motor Munawaroh disebabkan karena dugaan BBM yang dibelinya telah bercampur air.
Munawaroh pun protes ke SPBU dan diberikan uang pengganti kompensasi kerusakan motor Rp150.000. Sebenarnya tidak cukup sih, karena selalu dalam satu titik bengkel itu pasti belum menemukan begitu. Setiap kali kita ke bengkelnya itu sendiri, kita lebih dari 150. Tapi dengan kebaikan, intinya niat baik lah dari pihak Pertamina untuk kami kasih kompensasi, walaupun tidak banyak tetaplah sedikit membantu kita para driver untuk mengurangi beban dalam mengatasi kerutan yang terjadi kerusakan di motor-motor kami. Kerusakan motor tentunya berdampak ke pendapatan Munawaroh sebagai pengemudi ojol. Terlebih, kompensasi kerusakan yang diberikan SPBU tidak menutup biaya perbaikan motor. Karena kami per hari kan 150 sampai 200. Karena terkendala sistem motor yang rusak, ya separuh, 50% pastilah hilang gitu. Tidak hanya Munawaroh, pengemudi ojol lainnya, Arif Yulianto Rahmawan, juga mengalami hal yang sama. Arif, warga Pagesangan, Kota Surabaya, terpaksa merelakan berkurangnya pendapatan karena motornya berbet usai mengisi BBM subsidi milik Pertamina. Iya, sebelumnya itu ngisi Pertalite itu ya baik-baik aja seperti biasanya. Terus waktu itu kenapa kok habis isi Pertalite, waktu itu motor saya berebet, tapi nggak sampai mati mas. Cuma berebet, gitu terus hilang, terus muncul lagi. Arif yang menggunakan motor keluaran tahun 2016 pun membawa motornya ke bengkel. BBM di tangki motor Arif dikuras setelah diketahui jadi penyebab berbet pada mesin. Katanya sih opsi pertama ditap dulu, BBM-nya dihabiskan. Ya memang bau sama warna itu berbeda, keruh gitu. Terus habis dikuras, diisi lagi sama Pertamax, dicoba apakah berbet apa enggak. Ternyata dipakai jalan udah gak ada masalah. Ternyata memang benar dari BBM. Meski mendapatkan kompensasi kerusakan Rp150.000 dari SPBU, Arif mengaku biaya perbaikan motornya lebih besar. Apalagi dengan pendapatan bersih harian sekitar Rp100.000, biaya perbaikan di bengkel harganya 3 kali dari pendapatan harian Arif. Kalau 150.000 sih, wah nggak worth it mas ya. Soalnya kalau habis itu ya sekitaran ada yang 250, ada yang 300. Itu biaya perbaikan yang kecil-kecil, misalnya bukan ganti tortel itu bukan, cuma ganti-ganti pampers sama ya biaya pembongkaran lah. Ya mempengaruhi. Jadi kita kan bekerja nggak loss gitu mas. Jadi kita kepikiran, wah nanti di tengah jalan bisa mati atau berebet. Sedangkan posisi kita mengantar barang pesanan yang belum sampai ke customer. Jadi pengaruh. Ya. Mengalami kerugian lah. Waktu dan tenaga. Pemilik bengkel yang ditunjuk Pertamina untuk memperbaiki kerusakan mengakui ada persoalan pada bahan bakar yang dibeli pelanggan. Permasalahannya dari BBM, kayaknya ya rata-rata orang isi Pertalite gitu. Cuman dari pengalian dari Pertalite ke Pertamax itu yang masalah, jadi berebet motornya. Harus diganti filter sama busi. Dugaan mesin berebet usai mengisi BBM jenis Pertalite berdampak pada pendapatan harian pengemudi ojol. Di Pasuruan, Jawa Timur, pengemudi ojol berunjuk rasa menuntut ganti rugi dari Pertamina atas kerusakan motor mereka. Ada 200 motor pengemudi ojol yang dilaporkan berebet usai mengisi Pertalite di SPBU.
Mereka sengaja mendorong motor sejauh 1 km ke arah gedung DPRD Pasuruan sebagai bentuk protes. Mendesak pemerintah, pihak terkait untuk melakukan kaji ulang secara transparan dan melibatkan unsur masyarakat, khususnya driver ojek online. Menuntut kesediaan BBM yang berkualitas, yang berkesinambungan berlangsung kepada ojek online. Meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar bisa mengganti kerugian yang dialami oleh driver ojek online. Korbannya ada sekitar 200-an Pak, driver ojek online Pak, termasuk saya pribadi. Ada ganti rugi dari situ? Belum ada jalan keluar. Tidak hanya di Pasuruan, unjuk rasa terkait kualitas BBM Pertalite juga digelar mahasiswa di Surabaya. Di depan gedung Pertamina Surabaya, mahasiswa menuntut audit menyeluruh SPBU yang berada di naungan Patra Niaga. Mereka juga meminta ada tindakan tegas terhadap SPBU dan mengumumkan hasil uji mutu BBM secara transparan kepada masyarakat. Mereka malah menyediakan servis gratis atau bengkel gratis. Itu tidak memberikan solusi. Itu tidak mengganti kerugian yang terjadi di masyarakat. Maka tuntutan kami jelas. Yang pertama, segera audit seluruh SPBU yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Yang kedua, laporkan hasil audit atau laporkan hasil uji mutu itu terhadap masyarakat secara luas, apapun temuan di lapangan. Salah satu bengkel rekomendasi Pertamina yang ada di kawasan Jambangan, Surabaya ini ramai oleh pengendara yang membawa motornya yang mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite. Pemilik bengkel, Suwandi, bilang jumlah motor yang rusak terus meningkat hingga 40 motor dalam sehari dengan keluhan yang sama, yakni motor berebet dan mogok akibat BBM. Suwandi menyatakan setiap pengendara mendapat kompensasi ongkos bengkel dari Pertamina sebesar Rp150.000 dengan syarat membawa struk pengisian BBM terakhir dan KTP serta mengisi formulir aduan yang disediakan SPBU. Permasalahannya dari BBM, kayaknya ya rata-rata orang isi Pertalite gitu. Kalau selama ini yang menggunakan Pertamax Turbo itu aman, cuman dari pengalian dari Pertalite ke Pertamax itu yang masalah, jadi merebet motornya gitu ya, harus diganti filter sama busi. Kalau ganti filter sama busi terus dikuras, insya Allah aman. Ini masih ada kompensasi sampai tanggal 10 itu 150.000 per motor. Iya, ini sudah masuk sekitar 40-45 lah masuk untuk hari ini. Sejak polemik motor berebet usai mengisi Pertalite di sejumlah SPBU, Pertamina bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM pun menginspeksi sejumlah SPBU di Gresik dan Surabaya. Di SPBU, uji sampel dilakukan dengan memasukkan alat ke dalam tandon BBM serta uji sampel bahan bakar dari dispenser pengisian. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaiman menyatakan, dalam uji pasta air yang digunakan dalam tendon, kandungan BBM Pertalite dinyatakan tidak mengandung air. Apa itu uji pasta air? Uji pasta air itu untuk mengetahui apakah di dalam BBM ini terdapat kandungan air. Jadi pastanya tadi kita oleskan di dalam pipa, kita masukkan ke dalam BBM, warnanya kuning. Kalau warna kuning itu tidak berubah, maka BBM tersebut tidak terdapat kandungan air di dalamnya. Nah, itu kita lakukan untuk 3 titik. Yang tadi yang di SPBU sebelumnya sudah kita cek juga di truknya, kemudian kita cek juga di tangki pendamnya, kemudian kita cek di dispensernya, itu semua ternyata warnanya tidak berubah, tetap warna kuning. Tidak hanya uji pasta air, dalam inspeksi ini Sulaiman menyebut secara visual Pertalite yang diuji juga tidak menunjukkan adanya kontaminasi air. Tadi yang kita lihat tuh yang ada bar garis-garisnya. Uji visual ini penting untuk mengetahui apakah di dalam BBM tersebut terdapat pengotor atau kontaminan lain.
Jadi di situ ada standarnya. Tadi diperlihatkan ada 6 foto, mulai dari yang paling keruh sampai yang kurang keruh sampai yang jernih. Dan dari semua 2 SPBU yang kita lakukan uji visual ini, semua itu adanya di nomor 1 atau tidak terdapat kontaminan di dalam BTN-nya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Kementerian ESDM akan memberikan sanksi pada Pertamina jika terbukti ada pelanggaran terkait standar kualitas Pertalite. Kalau kemudian ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pertamina, maka pemerintah akan memberikan sanksi tegas. Tetapi semuanya ini masih dalam proses. Kita harus cek kebenarannya tentang kualitas daripada minyak. Kita tunggu hasil daripada apa yang dilakukan oleh Lemigas. Ya. Namun, temuan Lemigas seolah menjadi titik balik. Meski dikeluhkan, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas Kementerian ESDM menyatakan uji sampel 300 SPBU di jalur Pantura, kualitas BBM sudah sesuai spesifikasi. Kemarin pemantauan langsung yang bersama-sama dan dilanjutkan dengan contoh atau sampel yang dikirimkan ke Lemigas sampai hari ini didapatkan hasil yang bahasa secara legalnya adalah on spesifikasi atau masuk atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. Pertamina Patraniaga menginvestigasi laporan dan keluhan warga terkait mesin berbet. Dirut Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra menyebut telah menginspeksi hampir 300 SPBU yang tersebar di wilayah Pantura Jawa Timur yakni Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. SPBU yang disidak berdasarkan data SPBU yang paling banyak mendapatkan aduan masyarakat. Penelusuran tentu kami sudah lakukan. Tadi saya sampaikan bahwa dari mulai Tuban, Lamongan, termasuk juga mobil tangki seperti kami juga telusuri. Jadi itu sudah kami lakukan, Pak. Jadi kami di data kami sudah ada 400 SPBU dan kami sudah telusuri sampai dengan mendekati hampir 300 SPBU. Dari total semua kanal itu yang masuk ada 290. 290 ini boleh dibilang 99% roda 2. Kami mencoba menghubungi Pertamina Patraniaga terkait metode uji BBM serta penanganan keluhan dan perlindungan konsumen. Namun hingga program ini tayang, Pertamina Patraniaga belum memenuhi permintaan wawancara kami. Ketua Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan atau Puskep UI, Ali Ahmudi mengkritik langkah Pertamina yang menangani fenomena mesin berbet dengan penanganan internal. Saran saya, jangan ditangani internal Pertamina. Orang lagi dituduh, dia yang melakukan klarifikasi, ya orangnya mana percaya. Makanya orang tertuduh itu seharusnya menggunakan lembaga netral. Silahkan saja Pertamina bilang, ITB tolong bantu saya cek, silahkan dicek. UI, ya kan, kampus kan lebih dipercaya kan selama ini ya. UI, ITB misalnya kasih pekerjaan. Pertamina Patraniaga mengganti kerugian hanya dengan syarat jika BBM yang dibeli melalui SPBU Pertamina memiliki struk pembelian. Mekanisme ganti rugi apakah harus nunggu terbukti? Enggak sih. Yang penting ada struknya pembelian di SPBU gitu. Pastikan kan BBM ini di pasaran banyak nih, ada yang mohon maaf, ada yang botolan, ada yang ini, yang jangan sampai beli di botolan terus nanti klaimnya ke Pertamina. Jadi kita meminta di posko-posko itu nanti ada form yang diisi dan bukti pembelian di Pertamina.
Meski dikeluhkan, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas Kementerian ESDM menyatakan uji sampel 300 SPBU di jalur Pantura, kualitas BBM sudah sesuai spesifikasi. Kemarin pemantauan langsung yang bersama-sama dan dilanjutkan dengan contoh atau sampel yang dikirimkan ke Lemigas sampai hari ini didapatkan hasil yang bahasa secara legalnya adalah on spesifikasi atau masuk atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu untuk jenis produk Pertalite ini mengacu ke SK Ditjen Migas nomor 486 tahun 2017. Ketua Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan atau Puskep UI, Ali Ahmudi menyebut, Pertamina seharusnya menguji BBM tidak hanya menggunakan satu laboratorium. Data uji BBM di berbagai laboratorium berbeda bisa menjadi perbandingan, termasuk untuk menjaga kredibilitas Pertamina. Jangan hanya di satu laboratorium, karena nanti akan muncul kesan Lemigas kan lembaga pemerintah, pasti belain pemerintah, betul nggak? Nah ya kita ambil lagi, misalkan Skovindo yang BUMN mungkin akan lebih cenderung profesional, atau cari lab-lab swasta, atau kalau perlu malah salah satunya kita cek di Singapura misalnya. Kan Pertamina punya kemampuan dong secara finansial untuk melakukan ngecek seperti itu, kan nggak mahal kan? Nah ya kita target saja. Kalau biasanya kalau saya ngecek kayak gitu, ya kan biasanya kalau di bahan-bahan kimia yang saya cek di laboratorium itu biasanya antara 3 hari sampai 1 minggu juga keluar hasilnya. Putaran roda-roda sepeda motor pengemudi ojol adalah cerminan sumber penghasilan harian mereka. Jika berhenti berputar, maka berhenti pula roda perekonomian mereka. Kalau dari pelindungan konsumen, pertama begini, memang ya kan tanpa diadakan apapun, saya sudah setuju juga. Kan Pertamina ada kebijakan ya, salah satunya kan memberikan kompensasi ya terhadap motor-motor yang rusak untuk servis dan lain sebagainya di beberapa tempat lah. Saya kira itu bagian dari mitigasi yang paling dasar. Ya, mitigasi paling dasar untuk menenangkan masyarakat bahwa Pertamina bertanggung jawab. Tapi jangan lupa lakukan riset yang tadi saya sampaikan di terminal, di tangki atau pipa pengangkutan, di tangki timbun SPBU, dan pada saat proses pengisian tangki itu harus diriset. Yang kedua adalah ambil sampel-sampel motor atau mobil yang mengalami masalah, dicek juga di laboratorium, termasuk juga data-data terkait dengan tahun produksi, produsen dan lain sebagainya. Nah, jika itu dipublish ternyata Pertamina terbukti tidak bersalah, ya nggak apa-apa.